it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. Iya, semuanya kita akan bahas soal satanic panic alias panik satanisme di industri musik Hollywood yang lagi gila-gilanya. Terutama Sam Smith. Coba lihat deh video klipnya Sam Smith nih. Emang gue kadang-kadang ya kalau ngeliat Sam Smith tuh gue sampai merinding gue. Sebenarnya gue nggak pernah nyangka bahwa dalam hidup gue akan ketemu sama musisi bernama Sam Smith yang dulunya laki ya, keren banget, dan sekarang begitu. Dan iblis pula gitu kostumnya ya. Dan juga mempromosikan Kim Petras sebagai salah satu, bukan salah satu ya, tapi satu-satunya musisi transgender yang dapat Grammy Award lewat lagu berjudul Unholy Body Dam Dam sama Body Shop ya. Tapi yaudah, kita akan bahas aja langsung satanic panic di industri musik Hollywood, and let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, hari ini gue mau bahas soal satanic panic di industri musik Hollywood yang makin hari makin cukup menggila dengan aksi panggung yang makin tidak masuk akal, video klip yang terang-terangan masukin banyak unsur iblis sebagai elemen utama video klip mereka, bahkan mereka juga promosi LGBT ABCD juga di sana, sampai ke lirik mereka yang terang-terangan memang demen banget kayaknya sama iblis. Yes, pada masa sekarang udah mulai banyak orang-orang yang sadar dan menuduh bahwa musisi-musisi yang masukin elemen iblis ke karya mereka adalah bagian dari penyembah iblis konspirasinya. Dan musik mereka tuh menjadi memang akhirnya sebuah medium untuk menyesatkan banyak orang, terutama para anak muda untuk semakin jauh dari Tuhannya. Maka dari itu menimbulkan kepanikan bagi beberapa kalangan, khususnya kalangan agama di seluruh dunia, dan pastinya para orang tua yang masih merawat anak-anaknya di rumah mereka masing-masing. Nggak semuanya dengerin lagu-lagu yang ada satanik-sataniknya begini sesat sih. Ada juga yang tidak, tapi setidaknya ini adalah cara iblis sekiranya bagi para konspirator untuk bisa mencuci otak para anak-anak muda ini. Nah, tapi sebelum kita ke industri musiknya, satanic panic ini adalah sebenarnya sebuah terms atau kata yang muncul di tahun 80-an sampai 90-an di Amerika Serikat. Dan diawali di tahun 1980. Saat sebuah buku namanya tuh Michelle Remembers, nih lihat covernya, aneh ya covernya. Di saat buku ini tuh memang menguak ke publik soal seorang wanita yang diserahkan oleh orang tuanya ke sebuah kultus satanik. Dan selama 14 bulan dia tuh disandra di kultus tersebut sambil dia tuh mengalami penyiksaan. Dan juga diperlihatkan ritual-ritual penyiksaan lainnya, mutilasi, dan rata-rata itu selalu melibatkan yang namanya anak kecil sebagai korbannya. Tapi memang aneh dan gilanya, semua kesaksian dari buku Michelle Remembers ini itu diambil dari satu orang, yaitu adalah Michelle Smith. Dan kesaksian dia ini itu diambil melalui proses recovered memory therapy yang dilakukan oleh seorang psikiater yang namanya adalah Dr. Larry Pasder. Yang metode recovered memory therapy ini yang dia pakai waktu itu akhirnya memang juga sekarang sudah didiskreditkan sebagai sebuah ilmu gitu. Nah, buku tersebut itu meledak lalu bikin yang namanya moral panic itu terjadi ke semua orang di Amerika, khususnya para orang tua. Apalagi nih pasca tahun 70-an eranya Charles Manson yang memang adalah seseorang yang kuat sekali di sebuah kultus sesat gitu pada masanya. Jelas buku ini akhirnya membuat memori tahun 70-an saat banyak kultus aneh bermunculan di Amerika itu jadi kembali teringat ke publik. Orang jadi mulai pada panik bahwa anak mereka tuh bisa aja kena nih kultus-kultus iblis yang kayak ginian nih.
Dan meledaknya kekhawatiran ini itu terjadi tepatnya itu di tahun 1983 saat seorang wanita yang adalah orang tua murid sebuah preschool McMartin di Manhattan Beach, California itu melaporkan seorang guru yang melakukan pelecehan terhadap anak laki-lakinya katanya. Hanya karena anak-anak lakinya ini katanya mimpi buruk dan ngomong-ngomong yang gak jelas gitu. Ini yang memang akhirnya menjadi awalan munculnya kata satanic panic ini. Karena pada laporan ini, gue gak ngerti kenapa polisi juga langsung pada percaya ya bahwa ini terjadi oleh seseorang yang masuk ke dalam kultus satanis gitu. Bahkan polisi ini mengirim 200 surat ke seluruh orang tua dari McMartin Preschool untuk menanyakan anak-anak mereka apakah anak-anak mereka ini juga mengalami pelecehan dan ritual-ritual aneh di preschool tersebut. Bahkan dari kasus ini, semua TV nasional itu ngeberitain bahwa preschool itu banyak yang menjadi tempat-tempat ritual satanis. Dan menjadikan anak-anak kecil di sana itu sebagai bahan ritual aneh-aneh untuk para kaum satanis tanpa bukti apapun. Polisi sendiri pun tuh bahkan sampai bikin sebuah video prosedur soal gimana mengidentifikasi seseorang yang terkait dengan satanis. Untuk ngecek pentagram dan kawan-kawan. Udah gila menurut gue polisi zaman itu di Amerika ya. Warning signs of satanic behavior may be apparent, such as a sudden, bitterly antagonistic attitude towards family and religion. Bahkan katanya preschool ini itu katanya punya terowongan bawah tanah yang menyatu kepada satu titik untuk melakukan ritual pemujaan setan tanpa bisa dibuktikan sama sekali sampai detik ini. Jadi satanic panic ini memang tidak main-main dan bukan lucu-lucuan, kan ini masuk ke TV nasional, lo bayangin, menjadi sebuah pandemi gitu. Kalau sekarang kita dengar mungkin ini lucu ya, tapi pada saat itu ini nggak lucu sama sekali. Tapi ya lucunya adalah masa preschool ada terowongannya. Ini kan aneh ya menurut gue ya. Dan kalau dulu ini tuduhan berujung akhirnya pada banyak banget orang sampai ratusan bahkan yang ditangkap karena laporan satanik dari publik ini. Dimana menuduh orang-orang tertentu itu adalah seorang satanis. Bahkan sampai ada yang beneran dipenjara. Dan baru dibebaskan setelah bertahun-tahun lamanya di penjara tanpa bukti yang kuat sama sekali. Sampai ada yang dikasih jutaan dolar sebagai kompensasi dari pemerintah soal kesalahan sistem hukum di masa lalu tersebut. Di mana mereka ditangkap tanpa adanya bukti. Itulah dia satanic panic tahun 80 sampai 90-an. Lu bisa ngeliat bahwa segitu banyaknya orang bahkan jadi pandemi di Amerika saat orang benar-benar berjaga-jaga atas anak-anak mereka terkait dengan satanisme, bahkan sampai mereka tuh laporin ke polisi. Padahal cuman berdasarkan dugaan tanpa bukti sama sekali. Nah sekarang kalau lu udah tahu satanic panic pada masa itu, bagaimana dengan satanic panic di era sekarang? Kalau dulu mayoritas yang ngelaporin dugaan-dugaan satanis itu sampai ke arah udah tidak masuk akal, tapi justru sekarang mayoritasnya itu mencoba hidup berdampingan dengan aksi-aksi satanis yang terjadi di dunia ini. Yang terkhususnya dari sisi industri musik yang kita bakal bahas di video kali ini. Dan justru yang panik dan berjaga-jaga itu justru kaum minoritas kalau sekarang. Jadi kebalikan. Oke, kalau lu udah paham secara singkat soal satanic panic sebagai terms, sekarang kita bahas dan masuk ke satanic panic di industri musik secara mendetail. Sebuah industri yang ngeri banget kalau emang paham-paham satanik ini beneran masuk ke industri ini dan bukan cuman sebuah gimmick semata sebagai stage act ataupun apapun itu. Apalagi industri ini juga mengiringi hidup kita ya sehari-hari ya. Bahkan algoritma sosmed kita itu ada yang base-nya tuh by music yang kita pakai gitu. Jadi masih segitu krusialnya peranan industri musik ini di masa-masa kita sekarang. Kalau kita track back ke masa lampau, industri musik itu emang udah erat banget sama isu-isu satanik. Mulai dari eranya si Robert Johnson di tahun 30-an yang katanya menjual jiwanya dan ditukar dengan skill gitarnya yang super gokil. Bahkan dikatakan menjadi sebuah legend di dunia blues gitu kan. Dia bahkan dinilai sebagai rockstar pertama di bumi yang juga masuk dalam Club 27 juga. Dan karir rekamannya cuma selama beberapa bulan doang karena dia meninggal cukup muda di umur 27 tahun. Lalu masuk ke era-era band rock Amerika yang juga punya lirik-lirik yang konotasinya satanis macam kayak Black Sabbath, terus AC/DC sampai Led Zeppelin dengan Stairway to Heaven-nya yang katanya ditulis dengan mood yang lagi jelek dan katanya seperti ada yang gerakin tangan dia buat nulis dan digadang-gadang sebagai hasil karya mereka dalam ngejual jiwa mereka untuk bisa sampai ke surga dunia alias super fame-nya di tahun 70-an ke atas. Setidaknya itu konspirasinya. Pada era itu ya, di era-era rockstar itu mungkin yang dipromosikan adalah soal bebas, alkohol, dan gaya hidup rebel di era 70-an sampai 90-an. And yes, itu terbukti semua dengan terjadinya pandemi narkoba besar-besaran di tahun-tahun tersebut di Amerika Serikat.
Lalu kalau kita masuk ke era 2000-an saat gencar pop music R&B seperti Rihanna yang katanya digadang-gadang sebagai Illuminati yang terlihat di video klip dan ornamen Illuminatinya dan mata satunya. Terus gue juga bingung kenapa dia siwer matanya, nutup matamu lo, gue juga bingung. Terus ada Beyonce dan Jay-Z juga yang katanya juga emang adalah tentu super Illuminati karena suka banget ngasih gestur piramid dengan tangan gitu ya. Dan diduga menjadikan Aaliyah, seorang penyanyi R&B wanita terkenal pada kala itu, sebagai ritual pengorbanan tumbal agar tuh dia tuh bisa naikin Beyonce pada zaman itu. Karena Aaliyah tuh meninggal juga di umur 27 tahun. Padahal lagi ngetop-ngetopnya. Dan di era 2000-an ini seakan-akan tuh menjadi sebuah masa-masa di mana kita tuh dikenalkan dengan musik-musik berbau Illuminati yang cool dan chill macam pop music. Nah kalau di era 70-an 90-an mungkin ya satanik-satanikan ini baru dikenal hanya untuk para pecinta rock lah misalnya. Nah di tahun 2000-an itu kayak ngenalin ke anak-anak muda bahwa setan-setan ini, musik-musik setan ini tidak harus melalui musik yang rock-rock. Tapi juga bisa musik yang ballad, santuy tapi tetap dengan yang namanya sentuhan lirik seks bebasnya juga gitu. Yang pada masa 2000-an ini lirik-liriknya tuh masih implisit dalam menghina Tuhan. Terus juga masih zaman-zamannya subliminal message. Alias itu lirik-lirik lagu itu kudu dibalik atau di reverse dulu dan menghasilkan lirik satanik yang emang jadi metode populer dari tahun 70-an sampai 2000-an yang dilakukan para pecinta konspirasi di industri musik. Mulai dari Led Zeppelin sampai ke Justin Bieber sampai ke Miley Cyrus yang liriknya kalau dibalik itu bisa jadi satanic new world order coming soon tuh kalau di lagunya Justin Bieber. Gok sekali. Bahkan katanya para konspirator ini bilang bahwa Justin Bieber dan Miley Cyrus sendiri itu dikonspirasikan bahwa kedua itu sebenarnya sudah meninggal dan diganti sama kloningan hasil dari Illuminati. Agak berlebihan dan lucu, walaupun gak ada yang tahu juga kenyataannya kayak apa. Bisa aja emang bumi ini tuh Matrix ya. Dan kalau kita mengacu pada era 2020-an sekarang, ini udah sampai pada beda stage lagi. Jadi lu bisa lihat nih, stage by stage di industri musik ini, soal satanisme ini. Mulai dari era 30-an saat fame itu menjadi pondasi kejaran semua musisi, terus maju lagi ke era rock and roll, tahun 70-an, 90-an saat para rockstar itu bangkit dan ngasih lihat gaya hidup dengan penuh narkoba, minum-minuman yang berakhir dengan banyak musisi yang juga meninggal. Lalu aksi panggung yang ngeri-ngeri dari para rockstar band dan metal band yang bisa aja juga memang cuma gimmick doang. Lalu ke era 2000-an, kayak jadi era rebrandingnya satanis. Bahwa satanik juga bisa bikin musik yang slow dan percintaan dan ngasih lirik-lirik bebas. Dan ngambil lebih banyak crowd anak muda lagi. Bahkan kan ini sudah sampai ke industri K-pop. Dimana video klip sama liriknya juga sebagian ada yang aneh-aneh. Dan banyak Illuminati-Illuminatian juga di video klip K-pop. Nah makanya sekarang kita maju ke 2020-an. Yang buat gue sih ini baru beneran satanic panic di industri musik. Yaitu di era sekarang ini. Bahkan gue lihat-lihat Grammy itu tiap tahun udah kayak festival pemujaan iblis dengan beragam stage act yang aneh. Klimaksnya memang di Sam Smith ya pasti ya. Tapi sekarang tipenya tuh bukan kayak dulu lagi. Yang musiknya masih pakai yang namanya subliminal message lah. Pakai video klip yang masukin dikit-dikit soal ornamennya Illuminati lah. Kalau sekarang ini bener-bener udah terang-terangan banget. Semua pakai ornamen yang identik dengan gambaran iblis beneran. Mulai dari Sam Smith dengan video klip dan stage act-nya di lagu Unholy. Billie Eilish dengan All the Good Girls Go to Hell lah. Yang liriknya tuh bilang bahwa bahkan Tuhan sendiri itu mau iblis buat masuk ke timnya. Karena iblis terlalu kuat rasanya di dunia ini. Ada bahkan Doja Cat dengan judul lagu Demons-nya yang dia jadi iblis hitam dengan perhiasan super mahal. Dan tentunya para rapper yang liriknya gila-gilaan. Terus ada pastinya salah satu rapper kan Lil Nas ya nggak? Yang juga gila-gilaan bikin sepatu dengan desain satanik dan diproduksi cuman sebanyak 666 pasang. Bahkan sampai ditutup Nike karena collab tanpa izin. Dan harga sepatunya sekarang itu udah mencapai 30 jutaan di eBay. Dan tentunya dia juga bikin video klip yang ngasih dia tuh lihat turun ke neraka, lu bayangin. Agendanya kali ini memang juga sudah mulai berubah, bukan lagi rock and roll kawan-kawannya. Dimana sekarang agendanya adalah mempromosikan LGBTQ plus EABCD. Alias mau menormalisasi soal LGBT di kalangan anak muda sekarang. Dan membuka diri sebesar-besarnya soal orientasi seks seseorang. Spektrumnya luas sekali gitu. Makanya lu bisa lihat bahwa banyak banget musisi yang video klipnya tuh wow, gay elements banget.
Sam Smith pakai rok tapi bewokan tuh kan ngeri banget ya. Itu kalau dia bukan penyanyi ya. Terus lu ketemu dia di jalan kan pasti takut kita tuh. Dan ini tidak kejadian di musik doang, tapi kendaraannya udah sampai ke film, game, bahkan sampai ke rumah-rumah ibadah yang khusus buat para kaum LGBT, lu bayangin. Ngeri sekali, bahkan agama pun sudah diinfiltrasi. Sampai kepada kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang pro LGBT. Kayak sekolah dengan kurikulum LGBT, buku anak-anak dengan LGBT, kartun-kartun LGBT, lu bayangin. Seakan-akan yang mau dituju sekarang lewat berbagai industri entertainment ini adalah the new Sodom and Gomorrah. Sebuah kota yang pernah dikutuk Tuhan karena terlalu banyak dosa di dalamnya, khususnya perzinahan dan juga homoseksual. Para rapper itu juga secara simultan semuanya bawa-bawa iblis sebagai penyelamat mereka dalam lirik-lirik mereka dan dalam setiap interview mereka. Dan naruh salib terbalik lah di video klip di panggung, taruh angka 66 lah di tato mereka, lirik-lirik setan lah. Jadi udah lumrah sekali ya rapper-rapper di Amerika khususnya yang muda-muda, mulai dari Lil Uzi, Tyler the Creator, dan semuanya rata-rata memang ngomong di berbagai kesempatan bahwa mereka udah jual jiwa mereka buat iblis demi fame yang mereka dapetin sekarang. It is what it is. That's just what life it just is. It came at a random time in my life, and I was going up, but I wasn't going up as fast as I wanted to. So the fastest way I could do it was by doing that. I wasn't happy already, so I'm like. Bahkan kalau kita ngomong sekelas Bob Dylan pun itu sempat bilang bahwa dia bertahan sampai detik ini di industri musik karena dia udah punya kesepakatan dengan pemimpin dunia. Dia sebutnya adalah Chief of the World. Yang kata dia ini siapa? Ini adalah chief yang tidak kelihatan dan dia tetap harus berkarya demi janjinya itu. Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. Sama siapa? Nggak ada yang tahu, gitu kan? Sekarang pertanyaannya buat kita semua adalah apakah semua ini yang dari tadi gue ceritain soal setan-setan ini di lirik-lirik lagu mereka, di video klip mereka ini, apakah ini hanya sebuah gimmick semata supaya mereka tuh jadi makin dikenal, jadi neck breaker buat para crowd? Atau mereka ini sebenarnya memang benar-benar penyembah setan? Kalau kita breakdown soal satanik ini, sebenarnya mereka terbagi jadi dua sisi. Ada theistic satanism yang terkesan tradisional alias mereka yang percaya bahwa iblis adalah seorang individu macam Lucifer dan 6 saudaranya yang lain kayak Leviathan, Beelzebub, dan kawan-kawan dengan ngelakuin ritual-ritual pengorbanan konservatif yang biasa lo tonton di film-film. Tapi di sisi lain juga ada yang non-theistic satanism yang percaya bahwa iblis itu bukanlah seorang individu, tapi mereka ini memakai Satan itu sebagai representasi terhadap kita manusia itu sebagai Tuhan atas hidup kita sendiri. Mencari kebahagiaan apapun yang menurut kita baik buat diri kita sendiri, termasuk hidup rebel seperti narkoba, alkohol, sampai seks bebas, and being a gay, LGBT. Intinya iblis itu hanya jadi representasi kebebasan kita sebagai manusia dan melawan agama yang dinilai justru menjadi sumber masalah bumi bagi para penganut paham non-theistic atau atheistic satanism ini. Makanya ada Satanic Temple yang bergerak sebagai bentuk perjuangan kemanusiaan dan ada Satanic Church yang lebih konservatif dan memuja iblis yang sekarang juga mulai bergeser dan mulai modern supaya tetap bisa relevan sama anak-anak muda sekarang. Nah sekarang video ini bakal jadi open question buat kalian semua. Kira-kira musisi favorit kalian ada di sisi yang mana? Tapi apapun sisi yang mereka pihak, kalau kita ngomongin soal dalam konteks ini adalah satanisme, mau itu non-theistic ataupun atheistic gitu ya, mau yang ngorbanin jiwa, ada ritual-ritualnya ataupun yang enggak, intinya keduanya ngebuat kita jadi manusia yang rebel, itu tujuannya, dan mempromosikan kegilaan buat kita semua yang disuntikan melalui lirik-lirik mereka yang masuk ke alam bawah sadar kita semua tanpa kita sadari. So di masa mendatang, gue rasa kita emang sungguh harus berhati-hati buat ngasih dan dengerin musik-musik masa sekarang bahkan masa dulu ke generasi-generasi mendatang karena they are real bro. Dan lu bisa lihat bahwa kerusakan sebuah era anak muda setiap zaman ini itu bergerak bersamaan dengan musik yang hits di eranya dan agenda yang dibawa sama para musisi-musisi lewat liriknya. Makanya tadi gue breakdown era-eranya. Dan itu pandemi-pandemi yang terjadi. Sekarang lagi LGBT lagi gila-gilaan dan semua musisi banyak banget yang LGBT. Dulu era rockstar banyak banget yang pakai narkoba, minum-minuman karena rockstar semua pada
pakai narkoba dan juga minum. Setidaknya rata-rata gitu kan. Dan sekarang pada berlomba-lomba expose dirinya sebagai LGBT. Lagi-lagi ya, gue tidak ada problematik gue dengan urusan LGBT selama dia tidak mengganggu gue sih biasa-biasa aja. Karena pun temen gue juga banyak yang begitu. Tapi yang gue lagi katakan di cerita kali ini, apakah memang itu akhirnya membuat orang-orang yang sebenarnya mungkin tidak punya feeling, tidak punya apapun untuk menjadi LGBT, tapi karena karya-karya musik itu dipertontonkan terus, dinikmati terus, dikonsumsi terus, akhirnya muncul pola pikir di mana justru yang LGBT lah yang normal gitu. Kita berbicara pada konteks agama nih, kitab suci kita masing-masing. Bukan berdasarkan jijik ya, enggak. Ini kita ngomongin masalah kitab suci kita masing-masing, kan melarang ya. Makanya gue bilang The New Sodom dan Gomorrah tuh. Bagaimana pendapat kalian semua terkait dengan satanic panic yang terjadi? Karena sekarang udah mulai banyak orang-orang yang mulai ngomongin ini ya, khususnya dari masa-masa Grammy tahun 2022-2023 mungkin. Saat musiknya sudah semakin gila, bahkan Taylor Swift lah, Katy Perry, semuanya sudah mulai aneh-aneh video klipnya. Jadi cukup meresahkan. Tapi lagi banyak juga orang-orang yang dengerin musik-musik kayak gitu tapi pada masa dewasanya gak kenapa-napa dan biasa aja dan hidup tenang, beragama juga. Tapi setidaknya pasti ada orang juga yang terconvert menjadi lebih rebel hanya karena musik yang mereka dengar. So, terima kasih semuanya untuk kesempatan gua di kali ini bisa menceritakan soal satanic panic di industri musik Hollywood. Untuk kalian semua, kalau Indonesia sih masih aman, terpantau masih luar biasa aman karena paling percintaan aja, dan itu biasa menemani kita di masa-masa kita patah hati atau kita lagi jatuh cintanya gitu ya. Kalau Hollywood ini memang agak sudah mengerikan sekali, bro. Lagu Mandarin, Korea, gue rasa sih masih cukup aman lah. Masih dalam masa-masa aman gitu. Jepang juga masih aman. Tapi kalau Hollywood ini udah emang ngeri menurut gue ya. Jadi silakan kalian bisa drop di kolom komentar. Kira-kira penyanyi favorit Hollywood kalian tuh siapa? Ya, bisa drop di kolom komentar biar kita berbagi referensi musik. Yoi. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @Rival Santosa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys.